Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Evi Sofia Hidayat dengan nomor NPM 2022100008, Emira Amadia Resyanda dengan nomor NPM 2022100068, Mutiara Khairunisa dengan nomor NPM 2022100009 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Majalengka, angkatan tahun 2020 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang perkembangan kurikulum ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar. Baik, di sini saya Mutiara Khairunisa akan menyampaikan materi pada slide pertama, yaitu kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini tak terkalahkan dengan keadaan atau kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan kerja. Yang pertama, kurikulum pada tahun 1952. Kurikulum tahun 1952 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tahun 1947, di mana kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran. Karena itu, kurikulum tahun 1952 lebih dikenal sebagai Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Fungsinya untuk membimbing para guru dalam kegiatan mengajar di sekolah terhadap murid sekolah dasar. Isi kurikulum tahun 1952 merupakan penjabaran arah dan tujuan pendidikan sekolah menengah dan tujuan kurikulum. Organisasi kurikulum yang digunakan adalah Separated Subject Curriculum. Sedangkan mata pelajaran yang diuraikan dalam rencana pembelajaran meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah. Dalam prakteknya, selain pelajaran tersebut, diberikan juga pembelajaran lain seperti menyanyi, menggambar, pekerjaan tangan, dan olahraga. Menurut Wiryo Kusumo pada tahun 1988. Selanjutnya yaitu kurikulum 1964 sampai 1968. Pokok-pokok pikiran yang menjadi cirinya adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembekalan dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, dan jasmani. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang ketiga, kurikulum 1975 sampai 1986. Unsur tujuan pendidikan kewarganegaraan atau moral terwadahi dalam studi PMP. Dari segi penyusunan tujuan kurikulum tahun 1975, 1986 tujuan kurikuler disusun per kelas. Perbedaannya, dalam kurikulum 1975 ada 6 tujuan kurikuler, sedangkan dalam kurikulum 1986 ada 4 tujuan kurikuler untuk mata pelajaran IPS masing-masing 1 tiap kelas.
Dari segi lingkup bahan pengajaran pada kurikulum 1986 dan 1975 menggunakan pendekatan spiral. Sedangkan khusus untuk sejarah nasional menggunakan pendekatan periodisasi, yaitu penyampaian pelajaran dimulai dari zaman kuno sampai dengan sejarah kontemporer masa sekarang. Yang keempat, kurikulum 1994. Materi kurikulum IPS 1994 ditata secara lebih terpadu dan lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Dilihat dari cakupan materi, terdiri dari pengetahuan sosial dan sejarah. Materi IPS ditata secara terpadu antara pokok bahasan yang ditunjang oleh beberapa konsep yang berasal dari berbagai ilmu atau disiplin ilmu sosial, yaitu geografi, sejarah, ekonomi, lingkungan hidup, koperasi, dan politik atau pemerintah. Dalam proses belajar mengajar menggunakan prinsip cara belajar siswa aktif atau disingkat dengan CBSA. Saya Epi Sofia akan menjelaskan materi yang selanjutnya yang akan dibahas. Yang kelima ada kurikulum 2004 KBK. Kurikulum 2004 untuk pengetahuan sosial memuat materi pengetahuan sosial dan kewarganegaraan. Pengetahuan sosial disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan yang dipelajari siswa mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 SD. Pengetahuan sosial, sejarah, dan pendidikan kewarganegaraan masuk ke dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang diajarkan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang merupakan korelasi berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ekonomi, koperasi, geografi, dan politik kenegaraan, dan sebagainya, yang merupakan broad field antara geografi, sejarah, ekonomi, dan pengetahuan kewarganegaraan. Dari strategi belajar mengajar sampai kepada pelaksanaannya, memberikan keleluasaan kepada guru agar mau dan mampu menentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Yang keenam ada kurikulum 2006 KTSP. Kurikulum 2006 merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Sekolah atau guru mempunyai kelulusan penuh untuk menjabarkan kompetensi menjadi beberapa indikator atau mengembangkan indikator sendiri. Kurikulum 2006 bersifat memberi rambu-rambu untuk menentukan materi, kemudian pendalaman dan keluasan materi sepenuhnya ditentukan oleh guru. Kurikulum 2006 lebih menuntut kreativitas sekolah atau guru untuk menyusun model pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal. Bahan kajian IPS untuk kelas 1 sampai kelas 3 tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan atau dipadukan ke dalam mata pelajaran yang relevan secara tematis. Yang terakhir, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 khususnya untuk SD adalah yang bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran. Prosesnya, tema-tema yang ada pada dua pelajaran itu diintegrasikan atau dipadukan ke dalam sejumlah mata pelajaran. Untuk IPA menjadi materi pembahasan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Untuk IPS menjadi materi pembahasan pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah kurikulum yaitu sebagai perangkat mata pelajaran dan sebagai program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan
Untuk perkembangan kurikulum di Indonesia terjadi pada 7 perkembangan. Yang pertama, pada saat kurikulum tahun 1952. Yang kedua, pada saat kurikulum tahun 1964 sampai dengan tahun 1968. Yang ketiga, pada saat kurikulum tahun 1975 sampai dengan tahun 1986. Yang keempat, pada saat kurikulum tahun 1994. Yang kelima, pada saat kurikulum tahun 2004, yaitu KBK. Yang keenam, pada saat kurikulum tahun 2006, yaitu KTSP. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, pada saat kurikulum tahun 2013, yaitu Kurtilas. Mungkin cukup sekian materi pembahasan presentasi dari kelompok 3 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.